Kehidupan berjalan terus. Kalau kita bisa menerima kehidupan yang utama, maka kita bukan hanya tidak bisa melihat masa depan atau membentuk masa depan itu. Tapi yang bisa kita lakukan adalah menyambut masa depan itu dengan kesabaran dan keberanian, lalu menyambutnya dengan tangan terbuka. Semoga setiap peristiwa kehidupan dipenuhi dengan vitalitas. Pikirkanlah hal itu. Halo semuanya, kembali lagi di channel Happy Cow. Jadi, di video kali ini, kita akan membahas sejarah Kerajaan Tarumanegara. Sebelum kita lanjut ke videonya, saya mengingatkan kembali, klik subscribe bagi yang belum subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan di video-video selanjutnya dari channel ini. Oke, jika sudah, kita lanjut ke pembahasan, yaitu sejarah Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara adalah kerajaan bercorak Hindu di Nusantara yang berdiri pada abad ke-4 hingga abad ke-7 Masehi. Kerajaan Tarumanegara terletak di tepi Sungai Citarum, Jawa Barat. Pendiri Kerajaan Tarumanegara adalah Maharesi Jayasingawarman dari India, yang datang ke Nusantara karena kekacauan dan penjajahan oleh pasukan Maharaja Samudragupta dari Kerajaan Magadha. Kerajaan ini mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Raja Purnawarman, yang berkuasa antara 395 sampai 434 Masehi. Di bawah kekuasaannya, rakyat dipimpin secara bijaksana, dan Tarumanegara berhasil menguasai 48 kerajaan daerah. Dari sumber sejarah Kerajaan Tarumanegara, diketahui wilayah kekuasaannya meliputi hampir seluruh Jawa Barat. Sejarah berdirinya Kerajaan Tarumanegara bermula ketika Maharesi Jayasingawarman dari Salankayana, India, datang ke Indonesia. Setelah diterima oleh Raja Dewawarman ke-8 di Kerajaan Salakanagara, ia dinikahkan dengan salah seorang putrinya. Jayasingawarman kemudian membuka wilayah yang sekarang diperkirakan di sekitar Bekasi, dan mendirikan Kerajaan Taruma pada 358 Masehi. Raja Jayasingawarman berkuasa selama 24 tahun, dari 358 sampai 382 Masehi. Setelah wafat, pemerintahan kemudian diteruskan oleh Dharmayawarman. Kerajaan Tarumanegara mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Purnawarman, yang merupakan raja ketiga. Purnawarman adalah penganut agama Hindu, aliran Vaisnava. Pada 397 Masehi, Purnawarman membangun ibu kota kerajaan yang letaknya lebih dekat ke pantai. Kota itu diberi nama Sundapura, cikal bakal kata Sunda sekarang. Maharaja Purnawarman adalah raja yang gagah berani, bijaksana, dan sangat memerhatikan kehidupan rakyatnya. Pada masa pemerintahannya, dilakukan penggalian Sungai Gomati sepanjang 12 km, untuk menghindari bencana alam, seperti banjir ataupun kekeringan yang pada musim kemarau. Perekonomian di kerajaan ini juga maju, dibuktikan dengan raja yang memberikan sedekah 1000 ekor sapi kepada para Brahmana. Penduduknya hidup dengan cara bertani dan sistem pemerintahannya pun sudah teratur. Di bawah kekuasaannya pula, ada 48 kerajaan daerah yang dikuasai Tarumanegara. Wilayahnya meliputi hampir seluruh Jawa Barat, mulai dari Banten, Jakarta, Bogor, dan Cirebon. Selain itu, Kerajaan Tarumanegara telah menjalin hubungan diplomatik dengan Cina. Dengan adanya hubungan diplomatik tersebut, berarti juga terjalin hubungan perdagangan dan pelayaran antara Tarumanegara dan Cina. Pada 669 Masehi, Raja Linggawarman yang baru berkuasa selama 3 tahun wafat. Tahta kerajaan secara otomatis jatuh ke tangan menantunya, Tarusbawa. Pergantian kekuasaan ini menandai berakhirnya Kerajaan Tarumanegara, karena Tarusbawa lebih menginginkan untuk kembali ke kerajaannya sendiri, yaitu Sunda, yang sebelumnya berada di bawah kekuasaan Tarumanegara. Atas pengalihan kekuasaan ke kerajaan Sunda ini, Kerajaan Galuh tidak sepakat dan memutuskan untuk memisahkan diri. Dengan begitu, wilayah bekas Kerajaan Tarumanegara kemudian dibagi menjadi dua, yaitu Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh, dengan Sungai Citarum sebagai pembatasnya.
Peninggalan sekaligus sumber sejarah kerajaan Tarumanegara cukup banyak dan bervariasi. Berikut ini peninggalan kerajaan Tarumanegara yang berupa prasasti, arca, dan naskah yang ditemukan di beberapa lokasi berbeda. Yang pertama kita bahas adalah prasasti. Terdapat 7 buah prasasti yang menjadi bukti keberadaan kerajaan Tarumanegara. Prasasti-prasasti tersebut ditemukan di daerah Bogor 5 buah, Jakarta 1 buah, dan Lebak Banten 1 buah. Berikut 7 prasasti peninggalan kerajaan Tarumanegara. 1. Prasasti Ciaruten atau Ciampea. 2. Prasasti Jambu atau Poleangkak. 3. Prasasti Kebon Kopi. 4. Prasasti Tugu. 5. Prasasti Cidanghiang atau Lebak. 6. Prasasti Muara Cianten. 7. Prasasti Pasir Awi. Yang kedua kita bahas peninggalan kerajaan Tarumanegara adalah arca. 1. Arca Rajarsi. 2. Arca Wisnu Cibuaya 1. 3. Arca Wisnu Cibuaya 2. Yang ketiga dan yang terakhir peninggalan kerajaan Tarumanegara adalah naskah Wangsekerta. Demikian yang bisa saya sampaikan tentang sejarah kerajaan Tarumanegara, mulai dari raja-raja, masa kejayaan, dan peninggalannya. Apabila ada kesalahan dalam pembahasan atau pembuatan videonya, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Jangan lupa like jika kalian suka dengan video ini. Dan jangan lupa share ke teman-teman dan saudara-saudara kalian jika video ini bermanfaat untuk teman-teman dan saudara-saudara kalian. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya dari channel ini. Sekian dari saya, akhir kata. Saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.